Iya, jadi ini mohon maaf nih Bang ya. Kalau ALLH itu buat saya tuh dibacanya Allah gitu, bukan Allah. Itu kan kalau Allah itu kan harusnya ada AULLOH gitu loh Bang. Oh, Ya kan? nah, Beda Bang. oke, Bang Masaha, kalau begitu kamu harus belajar bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ini saya ajarin. Memang orang Kristen nggak belajar bahasa Arab, nggak tahu kaidah bahasa Arab, nggak paham caranya. Ingat, di dalam bahasa Arab tidak mengenal huruf O. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu nggak gitu, karena di situ ada tafhim namanya, tebal pelafalannya diajarkan, maka Allah gitu kan. Umat Islam kan keberatan kan dengan Kristen menggunakan alif lam lam ha kan, oke? Nah, oke lah, kita nggak pakai itu. Nah, pilihan yang lainnya kan alif lam ha. Kita juga nggak bisa pakai itu karena menurut Ibrani dalam bahasa Ibrani itu artinya janji gitu loh, bukan Tuhan. Nah, kalau gitu aku nawarin jalan tengah aja nih kalau gitu. Kita kembali lagi ke akar Jalan tengah. aku jalan tengah nih, kan nggak boleh nih alif lam lam ha nggak boleh nih, ya Masa kan? nama Tuhan jadi nego udah kayak dagang setalin. Tunggu dulu bang, ini cenderung untuk menyingkir gitu. Ya, karena kekristenan di Indonesia adalah kekristenan yang unik, ya, Kristen yang sinkretisme, campur aduk ajaran. Ajaran Yesua tidak pernah mengajarkan untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah. Nggak pernah. Di dalam dokumen kekristenan atau kitab suci Kristen, mau itu yang kanonik, apokrif atau catatan bapak-bapak gereja, tidak pernah ada ajaran Yesus itu diutus Allah, Yesus firman Allah, Yesus anak Allah, itu nggak pernah ada. Nah, itu bisa terjadi karena sinkretisme yang dilakukan pertama kali sama Kristen Arab. Ya, makanya tadi Pak Ustadz ya, itu menulis ada dari Koptik gitu kan, Allah itu nama gitu. Harusnya kalau Allah itu nama ya, sementara kitab suci Aramaik dan di dalam Yunaninya tidak ada, harusnya kan tidak diucapkan. Ya. Harusnya tidak disembah, tapi pada kenyataannya mereka sembah. Nah, jadi yang melakukan sinkretisme awal itu adalah Kristen Arab duluan. Tapi tidak semua Kristen Arab, teman-teman. Ya. Kristen Assyria yang lebih dulu di Edesa, sekarang itu di Irak ya, itu sudah hadir 600 tahun sebelum adanya Islam. Setelah adanya Islam sampai sekarang, kitab sucinya itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetap pakai bahasa Aramaik atau bahasa Syriak. Makanya nggak ada di situ tertulis satupun nama Allah, itu nggak ada. Nah, ini yang membedakan sama Kristen-Kristen yang lain gitu. Begitu kitab sucinya dalam bahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, banyak itu nama Allah, sehingga mereka ini menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi menyembah Allah juga. Ya, sehingga ada ajaran Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, ini sinkretisme. Nah, inilah yang coba ya dijadikan pedoman gitu sama Kristen mayoritas di Indonesia yang masih mau mempertahankan nama Allah di dalam kitab sucinya. Gitu. Nah, kami yang tahu sejarah, kami yang tahu linguistik, ya, kami yang tahu dokumen-dokumen kuno kekristenan, kami melakukan edukasi ini gitu. Jadi teman-teman, kalau nanti ya terjemahan kami ini selesai, itu akan jelas sekali gitu. Ini perdebatan itu sama Kristen Islam itu pasti ada gitu ya. Cuman begitu nih terjemahan ini jadi selesai ya, itu akan mengurangi perdebatan. Kenapa? Karena nama Allah ini nama yang sakral buat Muslim.
dan itu kami harus hormati. Ya. Nah, sama LAI, Allah itu dibuat kecil semua, artinya berhala. Nah, ini saya bilang gitu, ini kalau nggak lekas diganti, kalian pasti cepat atau lambat masuk penjara gitu. Makanya direvisi sama mereka. Ya, terjemahan yang terakhir ini nggak ada, yang kecil itu. Nah, ini secara bertahap nanti akan hilang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti udah kami selesai menerjemahkan dan membaca, ya itu tidak ada lagi, itu nggak akan ada. Ya, jadi jelas di sini ada perbedaan. Quran itu adalah kitabnya Muslim, ya, sementara Bible, ya, itu kitab sucinya Kristen. Nama Tuhannya di dalam itu beda. Ya, kami tidak pernah diajar untuk menyembah Allah. Yeshua dan Allah itu tidak ada koneksinya gitu, nggak ada dalilnya. Ya, yang mencoba mengaitkan ini sekali lagi Kristen Arab. Gitu. Kalau teman-teman baca deh, ada teman Muslim yang bisa bahasa Aramaik, ya. Itu dia udah ngecek gitu, nggak ada satupun. Ya, karena nama, ya, Allah ini, kalau itu artikel itu diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik, ya, di situ mengandung nama Allah. Nama Allah ya tetap Allah. Ya. Tidak berganti gitu menjadi Allah, menjadi yang lain gitu. Ini adalah nama yang sakral. Ya. Jadi ini saya singkat aja seperti ini, teman-teman, karena saya juga harus live dalam dalam 1 jam ke depan. Jadi saya harus ada persiapan. Jadi kalau teman-teman nanti ingin tahu sejarah kekristenan, sejarah dokumen-dokumen kekristenan itu lebih detail, bisa mampir di live saya. Nanti kita tanya. Ya. Oke, host, saya pamit ya, teman-teman di sini. Baik. Saya pamit. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Siap, Romualdo. Senang berjumpa dengan Anda ya. Terima kasih Romualdo ya. Ya. Ya, Assalamualaikum, assalamualaikum. Oke. Ya, Iya, selamat sore. Jadi, Selamat sore. ketika akan, aduh sayang sekali udah turun dia. Sebenarnya saya dulu respect sama beliau, tapi begitu beliau pernah menarasikan kalau Allah itu adalah dewa bulan, saya udah nggak respect lagi. Tadi saya minta dia kalau mau menarasikan keluarin itu, data aja. Iya, Oh, itu. Jadi gini, apa namanya? Oke. Ketika membahas tentang LAI, ya, membahas tentang LAI, ini kenapa jadi double gini sekarang kita? Acara gimana ini? Bang Glenn, saudaraku izin di mute dulu ya, Bang Glenn ya. Ini Ustadz Alif bagi berbicara. Lanjut Ustadz. Itu ada yang lain syahadat katanya. Oke, baik. Enggak, maksudnya kalau mau momen gitu nanti kita diatur dulu. Oke, nanggung kita saling lagi diskusi ya. Jadi gini, ya memang kegabrulan dari LAI, ini mohon maaf ya, kegabrulan dari LAI itu memang mengacak-acak. Kita buka ya. Ketika LAI ini sebenarnya nggak berpegang kepada satu panduan yang sangat jelas, dia nggak pegang. Kenapa? Ketika dia mengambil narasi kata Allah itu dari bangsa Arab, dari Kristen Arab nggak gitu. Karena apa? Karena di dalam pembahasannya di sini contoh, tadi sudah kita katakan ya, bahwa di sini adalah Kristen Arab sendiri ini nama Sang Pencipta. Maka ketika dikatakan nama Sang Pencipta, sudah jelas tidak bisa diutak-atik kalimatnya. Nah, katanya LAI ngambil dari Kristen Arab. Padahal nama Sang Pencipta. Tapi buktinya di sini, ini suatu penghinaan terhadap umat Islam ini. Kenapa di sini dikatakan? Karena contoh di dalam kitab mereka terjemahannya ya. Di sini di Keluaran 12:12 misal dikatakan di sini. Saya langsung ke poinnya. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Masa Allah akan dijatuhkan hukuman dan dikatakan semua Allah di Mesir? Ini kan gabrul. Padahal tadi Allah itu adalah nama Sang Pencipta, nama yang sakral, nama yang suci, maha suci dan maha tinggi. Tapi kenapa di sini malah dijadikan akan kujatuhkan hukuman? Allah akan dijatuhkan hukuman oleh siapa? Oleh Tuhan. Di balik kalimatnya ini.
Nah inilah kegabrulan. Makanya oke, nggak apa-apa kalau memang Kristen mau independen, silahkan berdiri sendiri, gunakan saja kata theos. Silakan kembali kepada konsep keimananmu gitu loh. Ketika original kitabmu orang Kristen bahasa Yunani, ya sudah, ketika menemukan kata Tuhan, gunakan saja kata theos, jangan kata Allah. Kalau Anda mau menggunakan kata Allah, tolong gunakan yang tepat, sebagaimana Kristen Arab juga menempatkan kata Allah itu dengan kata yang tepat. Nama Sang Pencipta. Tapi memang di sini mereka kategorinya musyrik. Karena Allah ini di sini dibagi tiga, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Tuhan gitu. Ketiganya adalah Allah. Di sini di dalam kamus mereka di sini dijelaskan. Nah, tapi kembali kata Allah ini adalah proper name. Bahkan dia katakan tadi di dalam Perjanjian Lama ada tiga kata, Elohim, Yod-He-Vav-He, Adonai, itu semua dikembalikan kepada kata Allah. Nah, tetapi di dalam LAI ini sebuah penghinaan. Karena apa dia katakan? Di sini Allah itu bisa dibinasakan. Nah ini, kenapa nggak pakai kata theos saja? Masya Allah. Itu Ustadz Alif tidak nge-lag Ustadz. Aku boleh nanya nggak Bang? Oh iya kayaknya nge-lag ya Ustadz Alif. Mas Ha, selamat sore Mas Ha. Tuh Selamat kan sore, kepental, Bang. kepental Ustadz Alif. Paganisme. Ya, lanjut. Aduh, Ustadz Alif, kok nggak ada kepental tapi suaranya masih ada? Aduh. Jaringan kayaknya Abu ya. Iya, Jaringan yang benar-benar. mungkin itu. Nah ada nih, naik lagi. Silakan Mas Ha, silakan mau bertanya apa, silakan Mas Ha. Iya. Yang saya mau tanya satu Bang. Nama Allah di Al-Quran itu ditulis dalam alfabet Arab atau alfabet Latin ALLAH Bang? Aku mau nanya dulu itu Bang. Silakan Ustadz Alif, nanti Ustadz Hanafi bisa Kalau menambahkan. penulisan Latin huruf A, L, L, A, H. Kalau penulisan Arab alif, lam, lam, H. Beda ngomongin penulisan dengan pelafalan. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Maka pelafalan itulah penulisannya ya sesuai dengan orang nulis gaya bahasanya gitu. Tetapi pelafalannya sama. Nah sekarang yang mau kita bahas tentang apa? Tentang pelafalan atau penulisan? Iya, jadi ini mohon maaf nih Bang ya. Kalau ALLAH itu buat saya tuh dibacanya Allah gitu, bukan Allah. Itu kan kalau Allah itu kan harusnya ada AULLOH gitu loh Bang. Oh, Ya kan? nah Beda Bang. oke, Bang Masaha, kalau begitu kamu harus belajar bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ini saya ajarin. Memang orang Kristen nggak belajar bahasa Arab, nggak tahu kaidah bahasa Arab, nggak paham caranya. Ingat, di dalam bahasa Arab tidak mengenal huruf O. Kan gitu. Nah, di dalam huruf alif atau ALLAH, di situ menggunakan huruf A dalam penulisan. Ada juga yang menulis dengan huruf O. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu nggak gitu, karena di situ ada tafhim namanya, tebal pelafalannya diajarkan, maka Allah gitu kan. Nah, huruf Arab itu nggak kenal huruf O, makanya di situ penulisannya A, tetapi dibacanya tebal Allah, makanya diajarkan cara melafalkannya. Begitu Mas Aha, kalau kamu mau belajar. Masya Allah, silakan Mas Ha. Jadi kan sekarang masalahnya ini kan umat Islam kan keberatan kan dengan
Kristen menggunakan alif lam lam ha kan, oke. Nah, oke lah, kita nggak pakai itu. Nah, pilihan yang lainnya kan alif lam ha. Kita juga nggak bisa pakai itu karena menurut Ibrani dalam bahasa Ibrani itu artinya janji gitu loh, bukan Tuhan. Nah, kalau gitu aku nawarin jalan tengah aja nih kalau gitu. Kita kembali lagi ke akar. Jalan tengah. Aku jalan tengah nih, kan nggak boleh nih alif lam lam ha nggak boleh nih. Ya Masa kan? nama Tuhan jadi nego udah kayak dagang setalip. Tunggu dulu bang, ini ini Kalau bukan ilmu nama dagang Tuhan, kayak Bang. gini. Waduh. Sedagang jadinya. Dengerin dulu bang, Bukan, dengerin. iya lucu loh Masa ini nawarin jalan tengah. Ini kajian bukan nego. Emangnya lagi di pasar Senen. Bang, dengerin dulu. Setalip Kan gue udah abang nggak bisa, keberatan. setalip lu aja, setalip gue nggak bisa ini lanjut ini. Lanjut. Setalip Gini. tanggung jawab itu setalip. Kan keberatan loh, alif lam lam ha kan keberatan. Ya udah, kita kembali ke nama Elohim gitu loh. Nah, Elohim ini kan sebenarnya terdiri dari 3 kata kan sebenarnya. Alif lam 1, ha dan yod mem. Ya kan? Nah, sebenarnya yang paling dasar itu kan sebenarnya kan alif lam. Tuhan itu atau dewa itu kan alif lam sebenarnya. Nah, bagaimana cara orang Arab, bahasa Arab menyebut alif lam? Al. Ya udah, al aja kalau gitu. Al boleh nggak kalau al? Di mana alif lam? Sebentar. Di mana alif lam itu dewa? Tuhan atau dewa itu kan alif lam bang. Itu kan bukan nama, itu kan generiknya, bukan Iya, proper. itu bukan, itu dari mana? Kamu dapat kajian seperti itu dari mana? Bang, Ini kan ngajak nego lagi jangan-jangan ini. gini bang, kan Tuhan, dewa dan God itu kan sebenarnya sama bang, maksudnya kan bang. Cuman zaman sekarang dewa itu konotasinya udah seperti berhala. Sebenarnya kalau mau jujur kan dewa itu kan artinya sama dengan God atau Tuhan, bener gak bang? Bener. Jadi Bukan loh, tadi alif lam itu kau katakan artinya dewa itu dari mana? Dari Paleo Hebrew bang, bahasa Paleo Hebrew. Bahasa asli dari perjanjian lama. Apa maksudnya? Alfabet Paleo Hebrew. Iya, L. Maksudnya Tuhan artinya Iya. ya jangan dari bahasa Arab. Nggak nyambung. Lah, serba salah juga nih. Kan sebenarnya yang lebih berhak menggunakan Ya kan, pemegang saham memang keyakinanmu udah serba salah, Masa. kan orang Arab juga kan ada Saham orang lagi Kristen nih. juga bang. Orang Arab kan juga ada orang Kristen juga bang. Ya, yang mau Anda bahas itu kajian dari bahasa Hebrew atau bahasa Arab? Bahasa Arab dan bahasa Ibrani kan adik kakak bang. Kan adik kakak. Kan Iya. bahasa Arab ada Ya, tapi jangan bahasa Arab dipukul ada rata alif lam. juga. Bahasa Ibrani ada alif lamet, kan sama itu bang. Sama bang. Itu adik Kalau kakak bang, alif itu sisters lamnya language. dalam bahasa Arab, dengerin. Kalau alif lamnya dalam bahasa Arab itu tentang definite artikel, ya. Nah, kalau ke Ibrani paduannya dengan huruf H. Contoh ya. Ada Sem namanya, artinya apa? Nama. Hasem, sang nama. Nah, di dalam bahasa Arab ada ismun, artinya nama. Lalu pakai definite artikel, al-ismun artinya sang nama. Begitu caranya kajiannya. Jangan kau ambil rata semua, nggak nyambung. Kalau mau kajian bahasa. Saya Ada bantu. lagi contoh. Nah ini Mas Saha contoh ini satu lagi, biar Ustaz bagus ya. Bang Saha. Afwan. Pakai itu gado-gado Ini- aja, ini pakai satu. gado-gado. Salah juga ya. Gado-gado, pakai Ini gado-gado satu. bisa Mas Saha. Lanjut Dengerin lanjut. ya bang. Serba salah. Ini jadi sedikit alif- satu lagi. alif lam ha, Ini alif- contoh. Gini bang. Jadi kita nggak Ya sebentar, lam satu ha lagi. nggak Satu boleh. lagi. Ini contoh. Satu Silakan, lagi Ustaz, contoh silakan. nih, contoh ya. Di dalam bahasa Ibrani ada orang yang membahas tentang dewa bulan ini ya, mohon maaf ya. Di situ kan dia menggunakan kata apa? Halah. Nah, itu halah itu di dalam Hilal. bahasa Ibrani kan artinya bulan kan?
sang dewa Mun, dewa bulan. Tapi dia itu memfitnah. Memang ha itu adalah definite artikel yang di dalam bahasa Arab menjadi alif lam atau al. Nah, tapi lahnya itu di dalam bahasa Ibrani tidak dipindah ke dalam bahasa Arab. Padahal di dalam bahasa Arab bulan itu artinya komarun. Mestinya kalau mau diganti ke dalam bahasa Arab menggunakan definite artikel menjadi al-qamar. Gitu caranya. Maka bulan itu. Nah, tetapi di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ha itu ke definite artikelnya, lah itu ke bulan, jadi bulan itu atau demon, kan gitu. Nah, itulah makanya ada kajian orang yang menyesatkan itu namanya Rafat Amari, sehingga pernah dibacakan juga oleh Romo Aldo dan orang Kristen lain, bahkan mengatakan kalau Allah itu adalah dewa bulan. Nah, itu penyesatan yang luar biasa, padahal itu adalah dicetuskan oleh Kristen misionaris yang berusaha menodai kalimat yang suci itu. Lapan Allah diartikan sebagai dewa bulan. Padahal bukan ke situ. Itu mempadukan kata dari bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Makanya saya nggak setuju ketika Romo Aldo mengatakan Allah itu adalah nama dewa bulan. Iya Ustaz, Itu. Masya Allah. Kirain tadi mau nampilin data lagi, ternyata enggak. Agak panik juga kayaknya tadi Romo Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agon, assalamualaikum. Ini Bang Binsar, bentar. Bang Binsar saya sapa dulu. Ini Bang Binsar Muslim atau Kristen? Mohon maaf Bang Binsar. Saya Kristen, Bang. Oh siap. Protestan? Bang Binsar, Protestan apa Ahlus Sunnah wal Jamaah Kristennya? Hah? Sunni. Apa? Gak denger? Iya, nggak kedengeran. Ya. Iya, Bang Binsar ini Kristen. Bang Masa, kenapa nggak pakai teos saja? Ini Pak Ustadz, kalau dikatakan di kami kan bahwa Allah itu memang kan generic name, bahwa dia itu hakikat sesembahan bukan nama, itu menurut Pak Ustadz setuju juga nggak Pak? Ya bukan generik name lah. Nama sang pencipta, Allah itu nama sang pencipta. Mau diambil dari definisi KBBI silahkan, mau dari bahasa Arab silahkan. Lah Kristen ini yang pakai LAI dari mana? Patokannya itu dari mana? Itu masalahnya. Nah itu dia Pak Ustadz, kalau Nah itu dia. berbicaranya bahwa Allah itu hakikat, bahwa sesembahan yang ilahi gitu loh, bukan nama sesembahan itu, bukan. Ya, nama Ketemunya di hakikat situ, Tuhan Ustaz. itu loh, nama esensi Tuhan Iya. itu Allah itu. Bedanya di situ, Bang. Iya gitu. Kalau iya, buat bedanya Islam kita itu sama mereka. Allah itu nama proper name. Kalau buat kita tuh generik, Bang. Gitu. Nah itu. Lah itu kan dari kita mana sesembahan. ngambilnya itu dari mana kita Makanya kaji gitu loh. Tadi coba dibuka Keluaran 12 ayat 12 itu. Kalau kita pakai itu generic name Pak Ustadz, memang bisa kita artikan ayat itu. Gitu loh. Bang Binsar, Ustadz Alif dari tadi tuh sampai berbusa, sampai ngasih tahu itu maksudnya nama Allah dapetnya dari mana. Itu kan sebetulnya dibantu pada saat di zaman Belanda itu ditafsirkan dengan nama Allah dapetnya dari mana Allah itu. Kalimat Allah itu dapetnya dari mana? Dari Alkitab bahasa Arab, Bang. Itu. Tuh. Makanya harus pakai dengan apa namanya bahasa asli, pakai aja Yunani Theos gitu loh maksudnya, nggak pede gitu loh maksudnya. Nih ya, kita bukain ya. Keluaran 12 nomor 12 versi LAI dan versi bahasa Arab. Ini nggak nyambung di sini. Nah, di dalam LAI, versi LAI di sini dikatakan apa? Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Kan ini gabruk. Kenapa menggunakan kata Allah? Mari kita lihat versi bahasa Arab. Ini punya Kristen juga. Ini Kristen Arab juga. Apa di sini? Bikuli alihah. Setiap sesembahan bukan Allah, tapi Nah itu kan, alihah. ya betul. Dari Itu kata berarti ilahun. udah jelas. Itu kan bukan merujuk
Itu kan bukan lam-lama di situ, itu kan sesembahan. Bahwa di situ dikatakan bahasa Arabnya dia gini biar dijelaskan Ini sedikit. nih anggapnya Jangan nih. nyerocos dulu, itu belum dijelasin sama Ustadz Alif kalau alihah itu dari ilah, zamannya alihatun, bukan Allah, bukan. Lanjut Ustadz Alif, lanjut. Kan di situ dikatakan Nah, dia iya. dibikin bukan Bang, Jelasin dulu. Ya, lanjut, kalau Ustadz. kalau mau LAI menerjemahkan atau menempatkan kata Allah sesuai dengan tempatnya, mestinya di sini semua ilah itu sesembahan umum, itu kalimatnya. Mau dia patung atau apapun jelas, itu, mau iya. berhala, iya, menggunakan kata ilah, dengerin sekali lagi ya, ilah ini kata umum, tapi kalau Allah ini sudah nama sang pencipta. Nah, Kristen Arab sendiri paham kaidah bahasa, ini kata jama banyak ini, dari kata ilahun menggunakan kata alihah. Jadi semua sesembahan yang sifatnya berhala, semua ini akan dimusnahkan. Al-Masriyin di negeri Mesir, gitu loh. Sesembahan di negeri Mesir akan dimusnahkan, tetapi di dalam LAI Allah di Mesir akan dijatuhkan hukuman. Ini yang nggak nyambung. Jadi kata Allah dengan ilah itu beda maknanya, jauh. Iya bang, Paham nggak di sini? protes saja ke LAI bang. Iya, setuju Pak Ustadz. Tapi Nah, kan ujung-ujungnya masalahnya pasti gitu. kita berbicara hanya ini loh. Kalau di kalian kan nama, kalau kami bukan. Gitu aja. Binsar, sudah ku bilang kau jangan bertempur di sini. Kau itu jadi dikasih gini. tahu Binsar. Itu Ya, nama jelas bahasa dulu, Arab ya. ilahun. Itu sudah dijelaskan. Masalah Itu Allahnya dulu. Binsar. Itu Apa kan Allah ayat apa? 12. Itu kan bisa dijelaskan itu sebenarnya. Allah di situ kan dibikin huruf kecil. Kalau dia kok Mau kecil mau besar tetap Itu bisa Allah dijelaskan. Binsar. Aduh, ya Allah, huruf kecil, huruf Binsar, besar. sudah ku bilang kau jangan bertempur kau lah. Matilah kau di sini. kalian ini loh, makanya dibilang Kok kalian? ada di situ huruf kecil. Berarti kan Allah lain. Berarti dia berbicara Bang ke Binsar. Silakan Bang Stanley, silakan. Bentar Bang Binsar, bentar. Bentar dulu Bang Ya, Binsar. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang Binsar ya, biar gini Bang Binsar, kekristenan itu kan bersumber dari, kita konsep ketuhanan kan bersumber dari Elohim kalau bicara Kristen ya. Elohim itu diterjemahkan menjadi Yunani menjadi Theos, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God. Nah, God diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia yang tidak konsisten dalam penerjemahan. Seharusnya God itu diterjemahkan menjadi Tuhan kalau kita pakai standar ke kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi diterjemahkan menjadi Allah atau Allah. Nah, itu yang jadikan makanan tiap hari, literasi-literasi itu jadi makanan tiap hari buat umat Kristen. Makanya menjadi satu pandangan bagi umat Kristen yang mana Allah adalah generik. Tetapi kalau kita kaji secara linguistik, generic name Allah itu, generic name itu untuk Elohim itu ilah Bang. Yang diuraikan tadi sama Pak Ustadz Alif itu sudah sangat benar. Itu adalah ilah. Tetapi kesalahpahaman atau kekeliruan LAI menerjemahkan Elohim menjadi Allah, yang akhirnya diberikan itu menjadi santapan atau ilmu yang dijadikan ilmu literasi yang disebarkan kepada umat Kristen, akhirnya menjadi satu pandangan yang mana Allah adalah generik atau gelar, padahal kalau kita bicara linguistik Allah itu adalah proper name. Nah, ya itu kurang lebih seperti itu Bang. Terus yang kedua tadi menurut Bang Romo Aldo, yang mana saya sepakat, beliau bilang bahwa Kristen melakukan sinkretisme. Saya sepakat sekali dengan itu. Tapi bukan cuma Kristen Arab, Kristen Indonesia juga melakukan sinkretisme. Pertama LAI waktu masih zaman VOC itu melakukan sinkretisme dalam linguistik, menggunakan kata Allah karena dalam Indonesia sudah duluan disebarkan agama Islam oleh para sunan. Makanya untuk pendekatan misionaris gunakanlah kata Allah. Seandainya tahun 912 di Indonesia mayoritas masih Hindu, saya yakin Kejadian 1 ayat 1 bunyinya, pada mulanya dewa menciptakan langit dan bumi. Karena kepentingannya apa? Misionaris Bang, silakan. Pak, Dewa pengen nanya, mempermasalahkan mengenai soal huruf besar, huruf kecil. Nah, yang saya tanyakan itu Ibrahim huruf besar, Abraham huruf besar, dengan Abraham huruf kecil, bedanya apa itu, Mas? Jangan dulu Bang, kata Allah dulu. Kalau memang benar, kalau di perjanjian Baik.
kalau kata Allah Tulisan huruf besar. Tuhan huruf besar semua itu Yahweh, bukan Tuhan yang kayak di perjanjian baru. Itu satu. Kedua, kalau dia pakai huruf kecil di depan Allahnya itu berarti dia itu sesembahan orang kayak Baal gitu loh, sesembahan Iya, baik. Baik. Itu. Nah, sekarang sekarang yang saya Lama. tanya coba, yang saya tanya ini kan mempermasalahkan huruf besar huruf kecil. Yang saya tanya tadi betul sekali ya Iwan Pilah yang di bawah. Yesus huruf besar dengan Yesus huruf kecil bedanya apa, Mas? Oh, itu di Alkitab gak ada. Yesus itu selalu huruf Y besar duluan. Jangan nambahin lah. Lah, jangan nambahin banyak yang ditambahin. Nanti gua bahas yang dinambahin banyak gimana. Ini yang saya tanyakan di sini, Yesus huruf besar dengan Yesus huruf kecil itu apa? Ustaz Ali kesini, kita juga kan mau belajar. Lah Aku sih belajar ente berpikirnya tidak punya bahwa ilmu. Allah itu Ente tidak punya ilmu, lebih baik ente diam. Lebih baik ente diam. Supaya apa? Supaya ente bisa mendapatkan ilmu. Begitu, ya. Baik, Mas Alip sebelum Dewa turun, ini ada yang mau mualaf. Mas Alip, Pak Ustadz Alip, monitor. Baik, ini ada yang mau mualaf. Cuma Dewa tadi mau nelpon Mas Alip, cuma nelpon nggak ada. Nomor Mas Alip kan nggak ada di Dewa, ya kan? Nanti bisa kalau nggak hadirkan di sini ini penuh ya. Habis maghrib, insya Allah nanti Dewa buka komal. Ada yang mau mualaf, tolong nanti dibimbing dan nanti dikasih tahu juga kenapa dia itu mualaf. Nantilah di komal Dewa aja nanti. Ini mau maghrib bentar, ya. Gitu Kang Alif ya. Siap, Bang Dewa, masya Allah. Yang Baik, perempuan baik, itu bukan yang ini sama orang tuanya bukan, Bang Dewa? Oh, kalau perempuan mah sama Dewa, nggak usah ajak Bang Alif. Ini laki-laki. Kacau. Tuh bedanya tulisan kalau Mahadewanya besar, dia tujuannya untuk mencari kebenaran. Kalau tulisannya Mahadewa kecil, dia nyari jendos gitu loh. Binsar. Gua bingung. Yang dipermasalahin huruf besar huruf kecil. Sementara tulisan Ibrani ataupun tulisan Yunani tidak ada huruf besar huruf kecil itu nggak ada ya. Nah, jadi Dewa izin pamit ya semuanya ya. Siap. Insya Allah nanti Ya, habis terima maghrib kasih, Kang Alif ya. Bang Dewa. Siap. Kalau Siap. jadi nanti ya. Insyaallah. Siap. Baik, makasih banyak semuanya. Terima Assalamualaikum kasih, Bang Dewa. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Binsar, abangku Binsar, Ya, Bang Binsar. Ya, Oke, lanjut. jadi saya gini Bang Binsar ya, sekali lagi saya uraikan lagi Bang. Yang Abang utarakan di sini adalah pandangan Abang dan juga pandangan mayoritas umat Kristen. Tetapi sekali lagi pandangan tersebut bersumber dari literasi dalam kekristenan. Nah, literasi tersebut bersumber dari linguistik yang mengalami sinkretisme tadi gitu Bang. Kenapa sampai Abang berpandangan bahwa Allah adalah gelar? Yaitu tadi karena literasi yang disajikan dalam kekristenan adalah Allah itu setara dengan Elohim. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam dari sudut pandang linguistik, Elohim dalam bahasa Ibrani atau Elaha dalam bahasa Aramaik atau Ilahi dalam bahasa Arab itu beda dengan Allah. Karena Allah itu hanya setara, konsep proper name itu setara dengan proper name-nya Ibrani punya Allah juga yang disebut dengan Yod He Vav He. Nah, tadi Abang menyebut Yehwa atau Yahweh. Nah, sekali lagi Bang, Yahweh ataupun Yehwa itu pun sudah terjadi sinkretisme oleh Yunani. Karena dalam orang Yudaism, jangankan menambahkan dua huruf vokal itu A dengan E, menyebut nama Yehovah saja mereka dilarang. Dalam hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi makanya orang Yudaism menggantinya dengan Hashem atau Adonai. Jadi jangankan kita menambah kan itu empat huruf konsonan di sana, Yod He Vav He. Jangankan untuk menyebutnya empat huruf sakral tersebut, jangankan untuk menambahkan, untuk menyebutnya saja hanya 1 tahun sekali dalam upacara Yudaism. Nah, ditambahkanlah, terjadilah sinkretisme dengan Yunani, maka ditambahkan juga dua huruf vokal di sana, yaitu A dengan E. Makanya pelafalan Yod He Vav He menjadi Yehwa ataupun Yahweh. Tetapi kalau Abang bertanya kepada Yahudi apakah Yod He Vav He sama dengan Yahweh, itu pasti beda Bang. Jadi yang Abang utarakan tadi di sini itu adalah pandangan. Nah, pandangan mayoritas kekristenan bersumber dari literasi dalam pendidikan teologis atau pendidikan tentang pengajaran agama Kristen itu sendiri, Bang. Makanya saya memahami apa yang Abang uraikan di sini, tetapi sekali lagi itu adalah pandangan yang sudah mendarah daging semenjak zaman VOC. Karena VOC menggunakan kata Allah untuk menerjemahkan Elohim, yang akhirnya
Elohim dalam Alkitab itu banyak bang, bukan cuman kepada yang maha kuasa. Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah sang sumber. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tidak masalah karena tepat kepada sang sumber yaitu Allah. Tetapi Elohim lain, malaikat-malaikat juga Elohim. Begitu juga ilah-ilah juga akhirnya diterjemahkan menjadi Allah. Makanya kesakralannya Alif Lam Lam Ha ini jadi hancur di dalam penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Apakah Kristen salah? Kristen tidak salah. Mungkin dalam konteks keyakinan mungkin beda, tetapi yang salah siapa? Yang salah yang membuat literasi tersebut. Siapakah dia? Yang pertama dari Belanda, yang kedua diteruskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia mau komitmen dengan akronim LLAI Indonesia, seharusnya dia menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa dia harus menggunakan kamus-kamus lain? Karena kalau kita bicara konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia, Elohim yang menjadi Elaha, yang menjadi Theos, yang menjadi God, itu menjadinya Tuhan, bukan menjadi Allah bang. Ya itu bang, terima kasih bang. Nah, itu memang persikalian. Kalau saya maksudnya di situ aja bro. Oh, bedanya itu antara generic name sama proper name. Itu proper name gitu aja. Kalau di kami ya dikatakan itu generic name. Jadi nggak masalah dibilang Allah-Allah lain ada gitu loh. Seperti Bang Alur Bidang itu jadinya gitu. Silakan Ustadz Hanafi, gimana Ustadz Hanafi, tafadhol Ustadz. Gimana ini Bang Binsar ini? Udah dikasih tahu Binsar. Binsar. Aduh. Kacau ini. Aduh. Sudah ku bilang Bang Binsar ini. Aduh. Iya, tangan di bawah, kaki di atas. Sudah ku bilang kau jangan bertempur Bang Binsar, bertempurlah kau mau menjelaskan bahasa Arab sedangkan kau tak ngerti belajar tentang ulumul Arabiyah. Bagaimana? Sudah dijelaskan masih ngeyel Bang Binsar. Allah lain. Allah itu ngambilnya dari bahasa Arab. Kalau mau jujur dengan bahasa ilah lain boleh. Jangan Allah lain. Ilah lain saja. Gitu. Sama Allah berarti beda ya Pak? Sudah ku bilang kau tidak menyimak dari tadi. Kalau Allah itu nama. Stanley sama Pak Alif saya udah ngerti maksudnya. Saya cuma menjelaskan yang saya ngerti masalah Allah itu gitu loh. Ya kan udah diajarin, udah diajarin tadi Bang Binsar. Kalau Allah itu nama. Bang Muhammad berarti iya. Di LAI-nya gitu di penulisan kitabnya gitu kan. Iya, Allah itu nama Ismul Azam. Allah itu Ismul Azam, nama. Maka di dalam Islam itu Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jangan kau malah kutip di kitabmu Allah lain. Kasihnya ilah, jangan Allah. Aku nanya aja ya Pak Hanafi kalau gitu ya biar ada. Iya. Kayak gini. Bang Binsar. Si sembahan kalian itu punya nama. Oh, namanya kan Allah tuh. Iya. Itu perlu nama Pak. Bentar, suaranya kecil Bang. Astaga di Bromo. Aduh. Kenapa ini Romo ini? Datang-datang bawa ajik-ajik di Romo ini. Aduh. Lagi tergoy Romo ya. Bang Binsar.